Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semuanya selalu sehat. Bapak Ibu guru di sini juga selalu sehat. Amin. Ketemu lagi dengan Pak Mulyadi dengan materi pelajaran IPS kelas 7 semester 1. Pada kesempatan ini Pak Mulyadi akan menyampaikan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Namun sebelumnya Pak Mul mengingatkan kembali pada kalian semua untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu anak-anak protokol kesehatan? Oke, yang pertama, hindari kerumunan. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, biasakan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat, jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Itu anak-anak, saya mengingatkan untuk kalian semuanya. Baiklah anak-anak, pada materi pelajaran potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia ini diharapkan kalian nanti setelah mengikuti pelajaran harus bisa menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, menjelaskan manfaat hutan. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan. Yang keempat, menjelaskan upaya-upaya untuk melestarikan hutan. Yang kelima, anak-anak, menyebutkan 5 jenis tambang yang ada di Indonesia. Yang keenam, menjelaskan manfaat batu bara. Yang ketujuh, menjelaskan pengertian potensi kemaritiman Indonesia. Yang kedelapan, menyebutkan beberapa potensi kemaritiman Indonesia. 9. Menjelaskan manfaat terumbu karang. Yang ke-10, menjelaskan fungsi hutan mangrove. Itu anak-anak, kalian nanti diharapkan setelah mengikuti pelajaran minimal ada 10 yang harus kalian kuasai. Tidak usah menunggu lama, langsung saja kita mulai potensi sumber daya alam. Apa yang dimaksud sumber daya alam, anak-anak? Ada yang tahu? Oke, ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa makhluk hidup maupun benda mati, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Itu sumber daya alam. Contoh anak-anak, tanah. Bisakah tanah dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia? Bisa. Contoh untuk pertanian, perkebunan, dibuat bahan bangunan, batu bata, dan lain-lainnya. Air bisa juga untuk irigasi pertanian, menyirami tanaman, untuk minum, ya itu air. Kemudian kemarin habis kurban anak-anak, sapi, kambing, ya bisa untuk hewan kurban, dimakan dagingnya, dan seterusnya. Itulah yang disebut sumber daya alam. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah bisa. Dengan demikian, apa yang dimaksud potensi sumber daya alam? Bahwa potensi sumber daya alam Indonesia adalah kemampuan atau kekuatan sumber daya alam Indonesia yang dapat dikembangkan secara optimal
untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Itu potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat banyak. Sangat banyak sekali anak-anak. Meliputi tanah, tadi udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Contoh, air dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik PLTA. Tanah tadi dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan. Udara untuk apa anak-anak? Mengisi balon udara, ban mobil. Betul. Batuan untuk perhiasan, hutan untuk kayunya dimanfaatkan, barang tambang untuk sumber energi dan lain-lain. Itu potensi yang ada di Indonesia. Dengan demikian, dalam pembahasan ini kita hanya akan memfokuskan pada sumber daya hutan dan bahan tambang saja. Karena waktunya terbatas anak-anak, biar tidak terlalu panjang. Oke, kita mulai sumber daya hutan. Pernahkah anak-anak melihat hutan? Nah, bisa dilihat gambarnya, itu hutan itu anak-anak. Apa itu yang dimaksud hutan? Oke, hutan adalah suatu wilayah yang cukup luas, yang terdiri dari tumbuhan yang lebat, ya bisa pohon-pohon besar, semak-semak, paku-pakuan, rumput, jamur, dan lain-lain, yang terbentuk dalam suatu ekosistem dengan lingkungannya. Itu hutan. Indonesia mempunyai sumber daya hutan yang sangat luas anak-anak. Menurut Kementerian Kehutanan, luas hutan Indonesia 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Berarti anak-anak, separuh lebih dari luas Indonesia itu terdiri dari hutan. Kemudian luas hutan kita 99,6 juta hektar tersebut itu terdapat di mana saja anak-anak? Terdapat di pulau mana saja? Ada yang tahu? Jadi hutan yang ada di Indonesia itu terdapat di Pulau Papua atau Irian, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Bagaimana dengan Jawa, anak-anak? Pulau Jawa hutannya sudah banyak mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi dari pertanian kemudian untuk pemukiman penduduk. Anak-anak, kita mempunyai hutan yang luas. Apa sebenarnya yang dihasilkan dari hutan tersebut? Ada yang tahu? Apa kira-kira yang dihasilkan hutan? Kayu, ya betul, kayu. Hasil hutan sebenarnya anak-anak tidak hanya sekedar kayu, tetapi juga menghasilkan buah-buahan, obat-obatan, dan menghasilkan berbagai macam spesies. Bahkan di Indonesia itu dijumpai adanya spesies endemik. Apa itu? Spesies yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Di daerah lain tidak ada. Contohnya apa? Burung maleo yang ada di Sulawesi. Ya, bisa ini burung maleo. Namun demikian, dari hasil hutan yang banyak dikenal oleh masyarakat, terutama ya kayu, itu sebagai sumber daya kayu. Nah, jenis kayu apa saja yang dihasilkan di hutan Indonesia? Antara lain kayu keruing, miranti, agatis yang dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Ya, bisa dilihat gambarnya, itu kayu keruing, kayu meranti. Ya. Kemudian berikutnya kayu jati yang banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Bisa dilihat anak-anak, itu kayu jati. Berikutnya rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini bisa dilihat gambarnya rotan. Barangkali ada yang belum tahu.
Kemudian kayu cendana dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Wah, ini besar ini anak-anak. Gambarnya kayu cendana. Kemudian kayu rasamala, akasia banyak dijumpai di Jawa Barat. Bisa dilihat ini pohon rasamala, akasia. Ya, itu kayu-kayu yang dihasilkan di Indonesia. Sekarang apa itu fungsi hutan, anak-anak? Hutan kita memiliki banyak fungsi. Yang pertama, dapat menyimpan air hujan sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua tadi, penghasil kayu. Ada kayu jati, keruing, miranti, agatis, rotan, cendana, rasamala, dan akasia. Yang kedua. Yang ketiga, tempat hidup flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang keempat, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah, mengikis tanah-tanah yang subur. Yang kelima, menghasilkan oksigen dan dapat menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi bisa terkendali. Yang keenam, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut, yaitu untuk produk yang dihasilkannya. Itu fungsi atau manfaat hutan, anak-anak. Sekarang faktor-faktor apa yang menyebabkan kerusakan hutan? Jadi sekarang ini anak-anak, hutan kita banyak mengalami kerusakan. Faktornya apa? Yang pertama, illegal logging, yaitu penebangan hutan yang dilakukan secara liar. Jadi itu merusak itu. Yang kedua, kebakaran hutan yang kadang-kadang disengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sengaja membakar hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, pemukiman, peternakan, dan lain-lain. Nah, kebakaran seperti itu anak-anak, bisa dilihat gambarnya, ya, itu merusak. Yang ketiga adalah perambahan hutan, yaitu para petani yang memanfaatkan hutan sebagai lahan untuk bercocok tanam. Nah, kadang-kadang ini juga merusak hutan. Yang keempat berikutnya yang merusak yaitu adanya bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan seterusnya. Bisa dilihat kalau ada gunung meletus seperti itu anak-anak, sehingga pohon-pohonnya pun ikut mati. Itu faktor-faktor yang merusak hutan. Nah, sekarang bagaimanakah upaya-upaya kita agar hutan kita tetap lestari, yaitu upaya melestarikan hutan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara hutan dan tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang kedua, menjaga dan melestarikan hutan dari kebakaran. Yang ketiga, untuk tanah-tanah yang miring dilakukan terasering, ya, sehingga tidak terjadi pengikisan. Ya, seperti ini bisa dilihat gambarnya, tanah yang miring dibuat terasering sehingga erosinya tidak besar. Yang keempat, membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hutan. Contoh peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2009, yaitu tentang perlindungan hutan. Yang kelima, menanam kembali hutan-hutan yang gundul atau apa namanya anak-anak? Reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Itu seperti itu, tanah-tanah yang gundul kosong ditanam kembali. Itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan hutan, khususnya di Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Oke. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Tadi hutan, sekarang potensi sumber daya tambang.
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Bisa dilihat petanya anak-anak, itu potensi sumber tambang yang ada di Indonesia ya, ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Irian, Sulawesi ya. Kita sebut satu-satu saja. Kita mulai dari minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah mana yang merupakan penghasil minyak bumi, anak-anak? Ya, yang pertama di Sumatera, ya. Di Perola, di Loksmawe, di Nangro Aceh, ya. Sungai Peking, dan Dumai, ya. Riau, Pelaju, ya. Kemudian Sungai Gerong, dan Muara Enim di Sumatera Selatan. Itu di Pulau Sumatera. Yang kedua, di Jawa, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, kemudian Cepu, Cilacap, itu di Jawa Tengah. Bisa dilihat ini penambangan di Cilacap, anak-anak. Kemudian di Kalimantan, ya, Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, kemudian Sungai Mahakam, itu di Kalimantan Timur, ya. Tranto, Tanjung, kemudian di Amuntai, Kalimantan Selatan. Kemudian di Maluku, di Pulau Seram dan Tenggara. Kemudian Papua, ya, kemudian Sorong dan Babuk. Itu tambang-tambang minyak bumi yang ada di Indonesia. Yang pertama minyak bumi, anak-anak. Kita lanjut yang kedua, yaitu batu bara. Apa itu batu bara, anak-anak? Yaitu batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Ya, bentuknya seperti ini, anak-anak. Hitam, batu bara. Saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Batu bara itu digunakan sebagai sumber energi. Untuk keperluan apa saja, anak-anak? Yaitu sumber energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Yang kedua, untuk rumah tangga, misalkan memasak. Yang ketiga, untuk pembakaran pada industri batu bara, batu bata, ya, genteng, semen, kapur, biji besi, baja, industri kimia, dan lain-lain. Di manakah tambang batu bara di Indonesia, anak-anak? Ada di Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, yaitu Lembah Sungai Berau dan Samarinda. Kemudian Sumatera Barat di Umbilin, ya, Sawalunto. Kemudian di Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kemudian tambang yang ketiga, anak-anak, yaitu boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit ini dimanfaatkan untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Boksit terdapat di Riau, Pulau Bintan, Kalimantan Barat, Singkawang. Bisa dilihat ini boksit, anak-anak, gambarnya seperti itu. Oke, bisa dipahami. Sekarang tambang berikutnya, pasir besi. Pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, kemudian di Sumatera, di Lombok, di Yogyakarta, kemudian di Gunung Tegak, Lampung, kemudian Pegunungan Verbik, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Ini pasir besi, anak-anak, seperti itu. Kalau diberi magnet itu bisa seperti itu, ya. Itu pasir besi. Kemudian tambang berikutnya adalah emas, ya, emas. Emas dimanfaatkan untuk apa, anak-anak? Ya, umumnya untuk perhiasan, ya, kalung, gelang, dan seterusnya. Di manakah?
tambang emas di Indonesia? Ya di Papua, ya di Privat Timika. Kemudian juga ada di Kalimantan Barat, di Sambas, Nangro Aceh, Darussalam. Kemudian juga di Sulawesi Utara, ya. Kemudian juga di Riau dan di Bengkulu. Itu tambang emas yang ada di Indonesia. Bisa dilihat gambarnya anak-anak, begitu kemilau ya. Itulah tambang-tambang yang ada di Indonesia anak-anak ya. Kita bahas beberapa saja. Bisa dipahami? Kita masuk berikutnya, potensi kemaritiman Indonesia ya. Apa itu potensi kemaritiman Indonesia? Yaitu segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Itu potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia itu mempunyai laut yang sangat luas anak-anak. 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia itu terdiri dari laut. Oleh karena itu Indonesia mempunyai potensi kemaritiman yang cukup besar. Apa saja? Antara lain ikan, terumbu karang, kemudian hutan mangrove, kemudian juga tambang, transportasi laut, kemudian juga keindahan pantainya untuk wisata. Itu potensi-potensi sumber kelautan kemaritiman yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu mulai dari ikan. Perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Secara umum jenis ikan di Indonesia ini dapat dibedakan dari dua anak-anak, yaitu jenis ikan yang ada di bagian barat, yaitu kebanyakan itu jenis ikannya pelagis kecil-kecil, sedangkan di kawasan timur banyak ditemukan ikan pelagis yang besar-besar seperti ikan cakalang dan ikan tuna. Laut di Indonesia memiliki angka potensi lestari ikan yang cukup besar anak-anak, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Apa itu potensi lestari? Potensi lestari itu potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Dan sampai sekarang ini Indonesia itu belum dapat mencapai angka tersebut anak-anak, sehingga potensinya masih sangat besar. Ini bisa dilihat potensi ikan yang ada di Indonesia. Nah, selain ikan-ikan yang tersedia di laut anak-anak, penduduk itu juga melakukan budidaya ikan, terutama yang ada di daerah pesisir seperti kita di utara Pulau Jawa itu ya. Banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan dengan menggunakan tambak. Adapun jenis ikan yang dikembangkan terutama yaitu ikan bandeng dan udang. Ini bisa dilihat petanya untuk potensi budidaya ikan di Indonesia. Itu yang pertama, ikan. Yang kedua, terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang itu batuan sedimen kapur yang ada di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral ini membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang anak-anak. Bisa dilihat seperti itu, batu karang luar biasa, sangat bagus sekali. Nah, sebagai pulau kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, anak-anak. Kekayaan terumbu karang yang ada di Indonesia ini tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati ini, terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia yang juga tertinggi di dunia.
Terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia karena suhu perairan Indonesia antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Ini suhu yang sangat baik untuk tumbuhnya terumbu karang. Nah, terumbu karang ini harus dilindungi anak-anak dari kerusakan, karena sekarang ini banyak terjadi kerusakan terumbu karang. Karena terumbu karang ini banyak manfaatnya anak-anak. Yang pertama adalah melindungi ekosistem pantai. Terumbu karang dapat menahan dan melindungi gelombang air laut, sehingga abrasi dan kerusakan lingkungan di sekitar pantai bisa dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai objek wisata. Jadi terumbu karang ini penampilannya sangat eksotis anak-anak, tadi dilihat ya. Jadi juga sangat menarik ya. Wisatawan-wisatawan datang ke Indonesia. Mereka menyelam, menikmati panorama bawah laut. Ya, ini termasuk objek wisata. Yang ketiga adalah menunjang kegiatan pendidikan. Terumbu karang dapat digunakan untuk penelitian berbagai kegiatan pendidikan serta khususnya terhadap ekosistem pesisir. Itu manfaat terumbu karang. Langsung yang ketiga yaitu hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove atau hutan bakau itu tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Jadi saat pasang, hutan mangrove ini digenangi oleh air laut. Pada saat surut, ya, maka hutan ini bebas dari genangan air laut. Itu hutan mangrove, anak-anak bisa dilihat ya, gambarnya. Ada dua fungsi anak-anak hutan mangrove ini sebagai sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa fungsi ekologis hutan mangrove? Yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Kemudian juga melindungi pantai dari abrasi air laut. Kemudian fungsi ekonomis hutan mangrove yaitu nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Kemudian juga bisa untuk membuat arang, mungkin juga bisa membuat kertas. Kemudian fungsi ekonomis yang kedua bahwa hutan mangrove ini juga dihuni oleh beragam fauna yang bernilai ekonomis seperti udang dan jenis ikan yang lainnya. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Jawa, kemudian sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, kemudian pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Kemudian potensi berikutnya barang tambang. Potensi kemaritiman Indonesia yang lainnya adalah barang tambang, seperti tadi sudah kita sebutkan, minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah lautan. Potensi kemaritiman yang kelima adalah transportasi laut. Ini juga termasuk potensi kemaritiman Indonesia yang dapat melancarkan lalu lintas perdagangan dan perpindahan penduduk. Kemudian yang terakhir anak-anak, potensi keindahan pantai dapat dijadikan sebagai objek wisata oleh penduduk, bahkan untuk sebagai mata pencaharian. Itu anak-anak apa yang bisa saya sampaikan ya. Seperti biasanya di akhir pembelajaran ini ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Saya bacakan soal-soalnya. Nomor 1, jelaskan pengertian sumber daya alam. 2, jelaskan manfaat hutan di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia.
Yang keempat, jelaskan upaya-upaya untuk melestarikan hutan di Indonesia. Yang kelima, sebutkan 5 jenis barang tambang yang ada di Indonesia. Yang keenam, jelaskan manfaat batu bara di Indonesia. Yang ketujuh, jelaskan pengertian potensi kemaritiman Indonesia. Yang kedelapan, sebutkan beberapa potensi kemaritiman Indonesia. 9, jelaskan manfaat terumbu karang. Yang terakhir 10, jelaskan fungsi hutan mangrove. Itu anak-anak apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dukung terus videonya Pak Mul ini. Yang belum subscribe ya segera subscribe ya, kemudian di like, di share ke teman-temannya. Kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.